Salam berjumpa kembali teman-teman, sahabat-sahabat, dan saudara-saudariku yang terkasih. Mari kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Kita akan bersama-sama lagi mendengar dan merenungkan sabda Tuhan secara khusus dari Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Mari kita mempersiapkan hati. Injil Lukas bab 11 ayat 47 sampai 54. Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Celakalah kamu sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyang telah membunuh mereka. Dengan demikian kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan-perbuatan nenek moyangmu, sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Sebab itu hikmat Allah berkata, Aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Supaya dari angkatan ini dituntut darah semua nabi yang telah bertumpah sejak dunia dijadikan, mulai dari darah Habel sampai kepada darah Sakaria yang telah dibunuh di antara mezbah dan rumah Allah. Bahkan aku berkata kepadamu, semuanya itu akan dituntut dari angkatan ini. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu telah mengambil kunci pengetahuan. Kamu sendiri tidak masuk ke dalam, dan orang yang berusaha untuk masuk ke dalam kamu halang-halangi. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, saudara-saudari yang terkasih, bacaan Injil tadi yang telah kita dengarkan tetap menjadi bagian dari bacaan Injil sebelumnya, yaitu Yesus mengecam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus mengungkap suatu kebenaran yang telah dilakukan oleh nenek moyang dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, bahwa mereka telah membunuh banyak para nabi dan juga para rasul yang mempunyai misi mewartakan kebenaran, yang mempunyai misi mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah kepada semua orang, dan tentunya tujuannya agar umat atau orang-orang pada waktu itu bisa melihat atau bisa merasakan kehadiran Allah di tengah kehidupan mereka. Tetapi misi dari para nabi dan rasul-rasul itu dihalang-halangi oleh nenek moyang mereka dan bahkan membunuh mereka. Dengan demikian Yesus mengatakan bahwa darah mereka akan dituntut dari angkatan ini. Yang menarik teman-teman, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berdasarkan bacaan Injil tadi membenarkan apa yang dilakukan oleh para nabi, oleh nenek moyang mereka. Artinya bahwa mereka tidak melihat atau menilai apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu adalah sebuah kejahatan, karena menghalang-halangi para nabi dan para rasul mewartakan kebenaran Allah atau kehendak Allah. Nah, justru itulah di situ, dalam hal itulah Yesus mengecam mereka. Dan tentunya teman-teman yang terkasih, kecaman Yesus, kritikan Yesus yang sangat tajam dan menusuk itu tidak diterima oleh
ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan oleh karena itu mereka mencari cara untuk menemukan kesalahan yang dilakukan Yesus. Atau boleh kita katakan mereka berusaha untuk mencari celah di mana tindakan Yesus yang bertentangan dengan hukum. Sehingga kemudian mereka mempunyai dalil atau mereka mempunyai bukti untuk menghukum dia atau untuk mengadili dia. Nah, tentu dalam hal ini itu adalah sebuah ungkapan balas dendam atau rasa sakit hati mereka terhadap Yesus yang sudah mengkritik habis-habisan mereka dan juga mengecam mereka habis-habisan. Yang tentunya memang apa yang dikatakan itu adalah sebuah kebenaran dan bukan lagi hal yang tersembunyi. Ya, teman-teman yang terkasih, tentu kita semua bisa belajar dari bacaan Injil hari ini, atau kita bisa memetik poin penting dari bacaan ini ya, bahwa Tuhan Yesus itu sebenarnya juga ya mengkritik ya mungkin hidup kita atau diri kita yang memang melakukan banyak hal atau banyak soal yang bertentangan dengan kebenaran atau bertentangan dengan kebaikan. Ya, tentunya kritikan atau kecaman Yesus ini terarah juga untuk diri kita. Dan dalam kehidupan sehari-hari ada banyak fakta atau realitas ya atau fenomena ketika ada orang yang menyuarakan suatu kebenaran atau membongkar sebuah kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, tetapi ditutup-tutupi sedemikian rupa agar kejahatannya itu tidak terbuka ya, dengan menampilkan diri seolah-olah bahwa dia tidak pernah melakukan kejahatan ya. Nah, ketika kejahatannya dibongkar, tentu orang itu akan dikejar-kejar. Orang itu akan dicari-cari kesalahannya agar dia itu bisa dihukum dan diadili. Ya, kita bisa melihat ya fenomena yang terjadi, bagaimana orang-orang di sekitar kita mungkin, atau kita mendengar di media massa ya, bagaimana orang mencari celah kesalahan seseorang ketika orang itu senantiasa mau mengungkapkan suatu kebenaran atau mau menyatakan ya hakikat dari ya misalnya dari sebuah pekerjaan, dari sebuah atau misi dari sebuah rencana atau program kita ya. Tapi ya ketika itu dibongkar bahwa di situ ada unsur-unsur kejahatannya dan dibongkar, nah orang itu pasti akan dikejar-kejar untuk dihukum dan diadili. Ya, mungkin kita pernah melakukan hal itu. Hari ini Tuhan mengkritik habis-habisan kalau seandainya cara hidup kita seperti itu. Dan tentunya yang perlu kita garis bawahi, bacaan hari ini menyadarkan kita kalau memang diri kita senantiasa atau pernah melakukan hal-hal buruk atau hal-hal jahat, tetapi kita tutup-tutupi sebagai ya sebuah kebenaran. Mungkin bacaan ini membangkitkan kesadaran kita untuk senantiasa pelan-pelan bisa kembali kepada kebenaran atau apa yang menjadi misi dari Tuhan sendiri, yaitu menegakkan kebenaran, kebaikan di tengah kehidupan kita. Dan kita sebagai orang yang telah dibaptis, tentunya hal ini merupakan, atau kecaman Yesus, kritikan Yesus ini tentunya merupakan suatu penghargaan untuk kita, di mana Tuhan menyadarkan kembali kita akan hakikat pembaptisan kita sebagai orang-orang yang sudah dipercayakan oleh Tuhan atau mengambil bagian di dalam misi Tuhan menjadi nabi, imam, dan raja, yang tentu semuanya itu berorientasi pada kebaikan, berorientasi pada kebenaran. Dengan kata lain, kita yang telah dibaptis kemudian menjadi duta kebenaran, menjadi duta kebaikan di tengah dunia kita saat ini. Pergulatan kita dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dan sebagainya,
Tuhan sebenarnya mengajak kita untuk senantiasa tidak tenggelam di dalam misi-misi yang jahat, tetapi Tuhan mengajak kita untuk mewujud nyatakan pelayanan kita atau tugas kita sebagai orang yang telah dibaptis, yaitu menegakkan kebenaran di tengah keluarga maupun di tengah lingkungan pekerjaan kita. Sehingga kita pun senantiasa akan merasakan kehadiran Tuhan yang sungguh-sungguh membela atau sungguh-sungguh mau hadir dan menuntun kita, menyertai kita di dalam tugas pelayanan kita. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan perbuatan kita. Amin.